Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, hidup adalah yang menjadikan sesuatu merasa atau mengetahui, bergerak dan tumbuh. Yang tidak memiliki pengetahuan, tidak merasa, tidak bergerak dan tidak tumbuh, maka tidaklah bisa disebut hidup. Semakin banyak pengetahuan dan kesadaran, semakin peka perasaan, maka semakin tinggi kualitas hidup. Makna hidup juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap penting, benar, dan didambakan. Bila berhasil ditemukan dan dipenuhi, kehidupan akan dirasakan berarti dan berharga. Hidup sama sekali bukan soal persaingan, tapi hidup itu berbicara masalah ketaatan. Ada hidup duniawi dan ada juga hidup ukhrawi, yang ukhrawi lebih tinggi nilainya daripada duniawi. Karena pengetahuan, kesadaran dan gerak ukhrawi lebih leluasa daripada hidup duniawi. Manusia hidup memiliki kebutuhan, harapan dan cita-cita, betapapun panjangnya usia seseorang, kebutuhan dan keinginannya tidak pernah selesai. Berpegang teguh mempertahankan hidup adalah naluri manusia. Betapapun sulit kehidupan yang dialami, kehidupan itu tetap dipertahankan. Lebih-lebih jika hidup dirasakan nyaman karena limpahan karunia Allah. Di dunia manusia dicoba dengan berbagai ujian, ada yang memandang hidup dengan pesimis. Mereka berkata, manusia tidak mampu mengatasi penyakit, ketuaan, dan penderitaan. Antara kelahiran dan kematian, manusia terbelenggu oleh kebutuhan dan tidak lepas dari kekurangan. Walaupun ia berkecukupan. Kelahiran adalah ibu kandung, semua keburukan dan kejahatan, yang hidup tidak dapat mengelak dari kematian. Manusia harus selalu membiasakan diri untuk menderita. Bahkan manusia harus menderitakan dirinya, menekan jasmaninya dengan aneka latihan kejiwaan, sehingga penderitaan yang merupakan keniscayaan itu akan berlalu tanpa dirasakannya. Demikian pandangan filosofis India yang pesimis menghadapi hidup. Suatu ketika di musim panas Umar bin Khattab meminta segelas air dingin, ketika gelas telah berada di tangannya dan air telah siap diminum, tiba-tiba ia mengembalikannya. Tentu ini bukan kebiasaan Sayyidina Umar, tetapi dalam rangka mendidik jiwanya agar tidak terbawa oleh keinginan nafsu, dan siap menerima keadaan. Memang Islam mengajarkan zuhud, yakni meninggalkan kenikmatan duniawi demi mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi kesenangan hidup dunia pun tidak boleh ditinggalkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Hidup manusia tidak hanya terbatas pada saat ini atau hari ini, atau sepanjang usianya di dunia. Manusia juga tidak dapat hidup langgeng abadi. Kelanggengan manusia didapat dari keharuman namanya, khususnya setelah kematian, serta pada karya-karya yang bermanfaat. Ada orang yang masih menghembuskan nafas, masih juga berfungsi otak dan beredarnya darah. Tetapi dinilai sebagai orang mati. Apakah tujuan hidup? Yang pertama tentang kewajiban, apa yang mesti kita kerjakan. Kedua, kebajikan bagaimana kita lakukan. Tidak mungkin kita melakukan aktivitas tanpa memiliki tujuan dan motivasi untuk melakukannya, jangankan hidup yang diwarnai keseriusan, bermain pun ada motivasi dan tujuannya. Orang yang memiliki tujuan cenderung lebih bahagia, memiliki kepuasan hidup dan percaya diri yang lebih besar, serta lebih sedikit gejala depresi. Jika kita tidak percaya bahwa yang mati akan dibangkitkan, untuk mempertanggungjawabkan amal-amalnya, maka cobalah kita makan minum dan memenuhi semua kebutuhan jasmani kita, karena akhirnya kita akan mati meninggalkan semua itu, dan tidak ada sesuatu setelah kematian. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main tanpa tujuan, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dari bumi ini kami menciptakanmu dan kepadanya kami akan mengembalikanmu untuk dikuburkan, dan dari sana kami akan mengeluarkanmu untuk dibangkitkan kembali. Hari berganti bulan, agar manusia menjadikannya tanda untuk penyelesaian tugas dan kerja mereka. Bagi yang tidak beriman pergantian malam dan siang, bahkan perjalanan usianya di dunia tidak lain kecuali permainan yang tanpa tujuan seperti perilaku bayi, aktivitas yang melalaikan seperti yang dilakukan anak-anak, berhias dan bersolek sebagaimana banyak remaja, menumpuk harta dan memperbanyak anak dengan tujuan berbangga-bangga seperti dilakukan banyak orang dewasa.
Kehidupan dunia tidak lain hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak-anak. Seperti hujan dan tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi layu lalu mati. Dunia adalah tempat di mana perlindungan masa depan tidak dapat diperoleh kecuali dikala hidup bermukim di pentasnya. Apa yang diperoleh dan berbagai kenikmatan akan dicabut oleh kematian. Lalu ditanyainya dari mana dan bagaimana diperoleh, dan untuk apa ia digunakan. Namun yang pasti detik demi detik berganti, sampai akhirnya suka atau tidak suka hidup kita di dunia ini pasti berakhir. Namun jangan mengabaikan dunia, ia adalah tempat dan jalan kebahagiaan, tempat mengumpulkan bekal perjalanan menuju keabadian, pelajaran bagi yang memperhatikan dan memahami peristiwa-peristiwanya. Dunia adalah tempat mengabdi para pecinta Allah, tempat turunnya wahyu bagi para nabi. Bagaimana menjalani hidup? Kita diberi petunjuk untuk menjalani hidup dengan agama. Agama terambil dari bahasa Sanskerta yang terdiri kata a, yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Agama adalah peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengantar hidup dalam ketertiban dan keteraturan. Ada yang mengatakan agama bermakna jalan yang mengantar menuju kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Menurut pakar muslim, agama adalah sekumpulan dari petunjuk ilahi yang disampaikan melalui nabi dan rasul, untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Dan mengantar mereka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia, kita harus senantiasa mengingat dan bersyukur, mengingat berkaitan dengan masa lampau, melakukan introspeksi dan kesadaran menyangkut semua hal yang telah terjadi agar mengantar kepada perbaikan dan peningkatan. Bersyukur menuntut digunakannya semua potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tujuan penganugerahannya, yang menuntut upaya dan kerja keras. Hidup bukan cuma soal materi. Ada berbagai hal yang bisa kita cari dalam hidup ini, baik itu kasih sayang, spiritual, hingga pengetahuan. Puas hati manusia terpenuhi jika usaha maksimal yang halal, guna meraih kenikmatan duniawi, memperoleh kenikmatan dan mampu memanfaatkannya, serta dapat membantu hidup orang lain. Tujuan hidup bisa rusak, karena melayani perintah nafsu, marah, serakah, hayalan dan hal negatif lainnya. Yakin dan percaya, di balik hidup ini ada hidup yang lebih sempurna. Wallahu alam, bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.